Nah, terus yang paling ujung sana itu adalah kepala dapurnya area Solo. Itu namanya Mbak Irma namanya. Itu ya, jadi yang produksi area Solo itu besok biar tahu, sapa sih kasihku, sapa sih kaurku. Nah, biar tahu seperti ini muka-mukanya. Itu ya, tampang-tampangnya itu tampang-tampang cantik dan ganteng-ganteng. Terus produksi mandiri non area. Nah, ini khusus untuk Purwokerto. Kaur produksi area barat itu namanya Mbak Diah Lina Susanti. Nih, yang pamer mangga itu. Nah, dia kayaknya jualan mangga itu. Itu ya, dia adalah kaurnya produksi area barat. Purwokerto juga termasuk area barat. Terus, dia memiliki staf. Namanya siapa? Ini namanya Samsul Bahri, staf produksi area barat. Itu yang di atas tuh. Nah, itu adalah Bang Samsul. Terus, yang area timur itu adalah kaurnya itu namanya Mbak Eka. Mbak Eka Wahyu Rahmadani. Nah, ini dia juga masih muda ya. Masih umur 19-20-an. Tapi dia sudah menjadi kaur. Dia memiliki staf namanya Mbak Saras 008. Nah, itu ini ya Mbak Saras itu adalah staf produksi area timur. Nah, kalau di kita itu kan semua menu bakar, semua menu itu bisa dibakar. Maka dari itu saat pasca tutup warung, personel produksi masak ataupun non masak itu membersihkan bakarannya, entah itu di bawahnya, entah itu nanti di bagian atasnya, seperti itu. Nah, ini juga sama ini dia juga bersih-bersih atau mencuci semua alat yang tadi digunakan saat operasi warung. Jadi bisa membayangkan ya, tapi asik kok kalau di warung itu. Kalau kita bisa menerima dan kita bisa enjoy di warung, aku yakin teman-teman pasti betah. Itu ya, jadi ya harus adaptasi dulu sama teman-teman senior, terus sama teman-teman junior yang lagi masuk gitu. Soalnya apa? Kalau di warung itu tantangannya yang paling berat adalah personel senior. Karena apa? Kadang teman-teman senior itu kalau pas kuwur istilahnya ambiar, itu mereka tuh kadang tuh nggak usah nggak mau ngajarin anak baru tuh loh. Nah, itu juga teman-teman jangan sakit hati. Karena apa? Personel senior itu juga mereka itu tugasnya sudah berat ya kan, terus ditambah ngajarin gitu kan. Engko nek pas ora sempat ngajarin, ojo sensi, tetapi sering tanyalah pada kepala produksi. Kalau seandainya personel senior itu tidak mau ngajari teman-teman gitu ya, engko jenenge ra digagas karo seniore. Wah, nek ngene iki aku metu wae. Wah, jangan ya, tetapi harus kuat mentalnya dulu. Karena apa ya, itu tadi personel senior itu kadang seperti itu, tapi nanti kalau teman-teman kecentok sama personel senior, itu jangan sakit hati. Saya dulu soalnya pernah gitu, saya itu baru pertama kali masuk, itu langsung dimarahin saya. Kamu itu kalau goreng tepung itu kayak bakwan. Nah, tapi saya nggak sakit hati, karena apa? Saya pengen belajar di situ, gitu ya. Itu jadi ya tak weleng-weleng banget nih. Kalau besok ketemu sama personel senior, jangan sakit hati kalau mereka itu omongannya itu agak tinggi, agak keras, itu jangan sampai sakit hati. Gitu ya. Siap ya berarti ya? Siap. Seora siap berarti meragukan. Siap ya? Nah, tuh oke Mbak. Nah ini juga sama, dia bersih-bersih warung. Blowernya sampai dilap. Karena apa ya, itu tadi namanya juga bersih-bersih. Jadi semuanya itu peralatan itu harus dibersihkan. Nah, yang selanjutnya adalah penimbangan bahan baku. Nah, ini setelah tadi itu pengadaannya itu belanja, ya kan? Dia ditimbang dulu berapa kilo sih dia order atau kepala produksinya itu order. Nah, ini ditimbang. Nih sampai berapa kilo. Nah, itu tadi catat, ya kan? Terus proses distribusi. Nah, kalau ini di area ya, di area Solo sama area Jogja ya, itu seperti ini. Per warung itu sudah ditata. Pepayanya berapa, nanasnya berapa, terus semangkanya berapa, terus daun pisangnya itu berapa, semuanya sudah tertata. Itu kalau di area, tetapi kalau di mandiri itu hampir sama seperti itu, tapi tanpa ada proses distribusi. Nah ini petik kangkung ya. Nah ini sangat cepat sekali. Ini sampai balapan itu, ini baru dapat 2, ini sudah dapat 4.
Karena apa ya, sangat cepat sekali. Kalau nggak cepat, nggak bisa terdistribusi di warung itu sesuai jamnya. Karena apa, sama harus datang di warung itu harus sampai jam 9. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan di warung area Semarang. Ini untuk proses dapur 1 itu udah ada plottingannya. Seandainya di sini itu Mbak Brigita. Nah, Mbak Brigita ini sebagai kepala produksi seandainya. Dia tugasnya CHT, backup produksi, kontrol, RPO non masak sama non masak. Itu udah ada plottingannya. Terus nanti Mbak Windy seandainya nanti dia masak ikan bawal, ikan lele, ikan nila. Nah, itu nanti sudah ada backup-nya atau sudah ada plottingannya. Terus yang di non masak itu nanti seandainya Mas Listianto. Nah, dia nanti di penataan buah, porsi buah, penataan sayur, persiapan dapur 2. Nah, ini sudah ada plottingannya sendiri untuk dapur 1. Terus saat plotting operasi warung itu tadi juga sama. Mbak Brigita nanti backup produksi. Nah, atau goreng lauk atau goreng tepung. Itu plottingannya. Terus nanti Mas Listianto itu nanti di minuman jus. Nah, itu nanti sudah ada plottingan produksinya. Jadi bisa membayangkan ya. Jadi besok itu teman-teman tuh enggak bingung, aku kok nyambut gawe apa ya? Enggak, tapi karena sudah diplotting, jadi nanti teman-teman bisa fokus ke pekerjaannya masing-masing. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, plotting pasca tutup warung. Nah, plotting pasca tutup warung itu adalah seperti ini. Ini kalau di area atau warung area Jogja atau Solo, itu seperti ini. Jadi, plot kerja bagian non masak itu seperti ini, jam 10 sampai jam 11. Dia ngapain aja sih saat tutup warung? Perhitungan bahan baku sisa, terus perawatan dan penyimpanan alat saji, perawatan alat, perawatan blender, perawatan situs press, perawatan lab. Nah, ini karena apa? Lab produksi masak sama non masak itu dibedakan. Itu ya, terus perawatan celemek, perawatan sepatu non masak, terus perawatan showcase, terus pengolahan limbah, pengolahan sampah, perawatan tong sampah, perawatan sarana prasarana. Itu adalah tugas bagian non masak di warung area. Terus bagian masak di warung area itu adalah perhitungan dan penyimpanan bahan baku sisa. Terus ada apa lagi? Perawatan alat produksi masak. Apalagi ya, perawatan kompor itu tugasnya produksi masak. Perawatan rice cooker gas, perawatan lap masak, perawatan serbet nasi, perawatan celemek masak, perawatan kulkas, ya kan, perawatan freezer, bak keranjang sampah itu juga tugasnya produksi masak. Nah, seperti ini ya. Ini untuk bahan baku produksi di warung SS. Ini dadanya seperti ini. Ayam dadanya ada sayapnya. Ini tampak belakang. Nah, ini tidak standar. Hanya sawiwinya saja atau hanya sayapnya saja itu tidak standar. Masuk kayak ngene regane 8.000 kan nggak mungkin ya. Ya, jadi yang ini yang digunakan dan beratnya itu adalah 180 sampai 200 gram itu standarnya. Terus ayam paha itu juga sama. Seperti ini, masih ada brutunya. Nah, ini masih ada bulunya ini, tapi nggak boleh, ini seharusnya dibersihkan ya. Nah, ini seperti ini standarnya sama juga beratnya 180 sampai 200 gram. Yang paha pentol ini nggak boleh. Ini nggak boleh, nggak standar. Ini babat. Nah, ini bagi penikmat babat. Babat yang kita gunakan ini babat yang seperti ini, babat handuk dan babat sriwing namanya. Babat sriwing itu yang seperti ini, yang seperti kertas. Terus ini namanya babat handuk. Nah, ini ya. Ini tidak standar karena ini sudah setengah matang, ini kotor. Kalau di kita babatnya itu babat mentah. Nih ya, ini ayam bebek dada, kok ayam. Ini bebek dada. Ini bebek dada itu seperti ini bentuknya. Ini paha bebek itu seperti ini juga. Nah. Terus iso. Nah, ini ya iso. Iso itu usus halusnya sapi. Ya kan, iso namanya.
Nah, ini seperti ini. Dia yang standar itu seperti ini, dia masih muda isonya itu, bukan yang tua. Kalau tua seperti saya itu alot biasanya. Nah, kalau muda itu biasanya masih empuk tuh loh. Nah, ini seperti ini. Ini untuk iso sapi. Terus rempelo ati, ini yang standar, masih ada rempelonya, masih ada atinya. Tidak dipisah seperti ini, tidak, tapi masih gandeng dua-duanya. Nih, beratnya itu 80 sampai 100. Terus sapi yang digunakan itu warna dagingnya adalah merah seperti ini. Yang biasanya kita gunakan itu adalah daging kumol atau pahanya sapi dulu. Nah, itu yang tidak terlalu berlemak. Ini yang kita gunakan. Daging kumol namanya. Nah, terus bandeng. Nah, ini bandeng yang kita gunakan itu adalah bandeng presto, bukan bandeng mentah ya, tapi bandeng presto seperti ini. Terus bawal. Nah, ini ya bawal atau bawel. Kalau bawel itu kayak saya, kalau ini bawal. Nah, ini bawal ya seperti ini, beratnya itu 170 sampai 200 gram. Terus bawal laut. Nah, ini bagi yang suka seafood, nah besok beli nih bawal laut, enak rasanya. Ya, tapi kalau yang punya duit ya, kalau enggak ya enggak usah. Ini ya, ini bawal laut itu seperti ini. Nah, itu ada standarnya juga, beratnya 200 sampai 250 gram. Terus belut, nah karena ini belutnya itu sangat rahasia, jadi tidak saya tampakkan. Tuh, terus cumi. Cumi itu yang kita gunakan adalah cumi yang seperti ini. Nah, kalau ini namanya gurita, ini tidak ya. Nanti kayak Squidward nanti. Terus ini sotong itu juga tidak digunakan. Karena apa? Cumi sotong sama cumi ini itu dagingnya lebih empuk, cumi yang di atas. Kalau cumi sotong dia lebih cenderung alot atau keras. Nah, ini. Jadi yang kita gunakan yang ini. Terus gabus. Nah, ikan gabus ini adanya di area Jabodetabek saja. Gereh keranjang. Nah, ini kalau enggak tahu gereh keranjang itu, kalau orang Inggris bilang itu pindang. Nah, wis basane Purwokerto beda loh. Gesek katanya. Solo apa bahasanya? Sama ya, podo ya gereh keranjang. Jogja sama ya gereh keranjang. Nah, kalau di Purwokerto gesek. Seperti ini ya, ini gereh keranjang atau pindang. Nih, terus gurame. Nah, gurame itu seperti ini. Ini juga adanya hanya di area Jabodetabek saja. Terus apalagi ya? Jambal asin. Nah, jambal asin ini karena juga rahasia jadi tidak ditampilkan. Kue. Nah, ikan kue ini juga sama seperti ini. Ini hanya dijual di area Jabodetabek saja. Terus tempe. Nah, ini tempe ya, tempe yang kita gunakan atau yang SS gunakan itu adalah tempe yang plastik seperti ini. Kalau tempe daun seperti ini tidak standar. Tapi yang plastik seperti ini, itu yang kita gunakan. Terus bayam, nah ini ya, bayam yang kita gunakan adalah bayam bubut. Tahu ya bayam bubut ya? Nah, ini khusus untuk non masak ini. Kalau yang atas tadi adalah khusus untuk produksi masak. Kalau yang non masak ini ya, ini bayam bubut tuh seperti ini. Yang daunnya itu lebar-lebar. Nah, itu bayam bubut. Yang tidak digunakan tuh bayam ini loh, yang kayak di supermarket tuh loh, itu tidak digunakan. Apalagi bayam merah. Nah, itu untuk anak ASI, anak kecil. Nah, ini enggak ya. Terus cabai keriting hijau. Ini yang seperti ini ya. Cabai keriting hijau ini karena teropong jadi tidak standar. Apalagi ini yang namanya hijau kok di sini merah. Ini juga tidak standar. Nah, betul. Terus ini cabai keriting merah. Nah, cabai keriting merah itu seperti ini. Nih, ini juga ini tidak utuh atau busuk, ini juga tidak standar. Teropong itu juga tidak standar. Ini juga sama. Rawit hijau. Nah, ini seperti ini yang tidak ada batangnya itu tidak standar. Apalagi ini ya, ini juga tadi ya. Tidak bisa membedakan warna merah dan hijau. Terus rawit merah, ini juga sama seperti ini. Nah, ini yang hijau ini tidak boleh, atau rawit putih itu tidak boleh digunakan di warung. Itu ya, karena tidak pedas. Terus teropong merah, ini seperti ini. Loncang. Nah, kalau di sini daun bawang biar saya enak ya.
Kalau di Purwokerto nanti takutnya bahasanya lain, jadi saya menggunakan daun bawang saja. Loncang. Kalau di sana? Oh, ya. Nah ini ya, ini loncang atau daun bawang. Ini seperti ini. Terus daun pisang, ini khusus untuk non masak ini. Besok bakalan berdebat dengan daun pisang karena yo nyuwei, yo ngresiki. Nah itu nanti di daun pisang seperti ini. Harus dibersihkan seperti apa, bersihnya seperti apa. Tuh, terus daun singkong ini juga sama di non masak. Daun singkong yang digunakan itu adalah daun yang berwarna berbatang merah seperti ini daunnya. Tidak boleh ada yang kering atau tua atau busuk, ini nggak boleh digunakan. Ini malah sangat tidak standar nih daun pepaya, sangat beda ya. Oke, terus ini daun so. Tahu ya daun so itu apa? Purwokerto tahu nggak daun so itu apa? Daun melinjo, ya kan? Nah ini. Nah yang muda ya kan? Daun so, daun jadi. Nah. Ini kecambah lalap. Nah, ini untuk non masak, besok untuk lalapan, untuk terancam ini menggunakan ini cambah lalap. Terus kelapa muda. Nah, ini batok ya. Enggak ya, ini kelapa muda ya. Kelapa muda itu seperti ini, bersih dia. Ini untuk sambal gudangan. Seperti ini. Kemangi ini juga sama. Tahu ya kemangi ya, seperti ini bentuknya. Kenikir. Nah, kenikir seperti ini. Terus kol, nah kalau bahasa Jawanya itu kalau nggak tahu kol, kobis, nah itu ya. Kalau nggak tahu kol itu kobis. Nah ini seperti ini. Terus selanjutnya apalagi sih lenca. Nah ini bagi anak Jawa Barat kalau lenca ini enak. Nah, nek kuwi zaman cilikane Mas Safudin, pakan ulo. Tetapi kalau di SS dia adalah untuk lauk bisa, untuk sambal lenca juga bisa. Nah ini ya, ya dulu cilianku kui pakan ulo loh. Nah tapi kalau ternyata namanya itu adalah lenca. Seperti ini ya, lenca ya, tahu ya berarti ya. Bawang putih itu menggunakan bawang merah itu menggunakan bawang merah Jawa. Bawang putih itu menggunakan bawang putih kateng. Terus beras satu ini adalah beras mentek wangi. Nah ciri-cirinya ini, dia bulat padat. Nah ini mentek wangi ya. Nah terus beras C4 Super. C4 Super ini dia ciri-cirinya itu panjang bening. Nah jangan mikir aneh-aneh ki, panjang bening. Terus bubuk pala. Nah ini bubuk pala untuk membuat bergedel. Nah ini daun jeruk itu seperti ini ya, wis tahu mesti, wis ngerti ya. Daun jeruk itu seperti ini. Salam tuh seperti ini. Yang salam kering, nah ini sudah tua, ini tidak digunakan, dibuang. Terus garam bata, nah ini ya mereknya dangdut biasanya. Ini biasanya mereknya dangdut. Itu ya. Terus gula pasir. Nah, gula pasir yang digunakan besok untuk non masak itu adalah gula pasir kristal putih. Bukan kristal budak, bukan. Aku lemuni budak ngematke kowe lho Mas. Sorry ya Mas Padang. Jadi yang kita gunakan adalah gula kristal putih seperti ini. Nah, ini yang budak ya. Nah, ini nanti dia juga akan berpengaruh ke rasa. Terus ini minyaknya yang digunakan adalah fresh well atau yang lain atau oiku atau apa, asalkan jangan fortune. Kalau fortune tuh enggak boleh digunakan karena nanti kalau digunakan dia itu akan cepat hitam yang pertama, yang kedua dia akan cepat berbusa. Jadi fortune ini tidak digunakan. Nih, terus ini miwon. Nah, kayak anak kecil tuh loh, miwon. Nah ini ya, ini digunakan di produksi tapi. Nah ini penyedap rasanya itu Royco yang jenisnya ayam. Bukan yang sapi, tapi yang ayam. Santan kara, ini seperti ini. Nah ini serai. Nah ini khusus non masak ini, diperhatikan ya.
Ini alpukat yang kita gunakan tuh alpukat yang seperti ini. Yang buahnya itu masih bagus, segar dan utuh. Namanya itu adalah alpukat mentega. Itu ya. Kalau yang busuk, nah ini sudah tidak digunakan atau dikembalikan. Terus apel. Apel yang kita gunakan adalah apel Malang. Beratnya 100 gram per biji, seperti ini. Nah, ini jambu. Jambu yang kita gunakan adalah jambu merah. Terus jeruk nipisnya, tahu ya kalau jeruk nipis ya? Seperti ini. Jeruk peres, mangga. Nah, ini ya mangga. Mangga yang kita gunakan itu adalah mangga harum manis sama mangga golek. Yang tidak digunakan itu adalah mangga mana lagi. Kenapa Mbak? Karena mangga mana lagi itu adalah mangga yang berserat, jadi tidak boleh digunakan. Nanti takutnya akan merusak blender. Seperti itu. Terus melon. Nah, ini buah melon itu seperti ini. Melon yang hijau ya. Melon yang hijau. Terus buah nanas. Nah, buah nanas yang hijau tapi sudah matang dalamnya. Seperti saya ini loh. Nah, tapi dalamnya sudah matang. Ini ya. Promosi ya, sesuai ya. Nah, ini ya. Ini adalah buah nanas. Beratnya itu 200 gram. Nah, ini buah nangka. Pokoknya yang bagus-bagus itu saya saja. Nah, buah nangka itu seperti ini, masih kuning, kenyal. Nah, ini. Standar penerimaan bahan baku warung. Nah, standar penerimaan bahan baku warung ini kenapa? Karena dalam sebuah warung itu harus ada proses CHT. Proses CHT ini apa sih? C itu cek kualitas bahan baku, ya kan, dicek bahan bakunya itu ada yang rusak atau enggak. Nanti takutnya ada yang tidak standar seperti gambar tadi, itu langsung hilangkan. Terus yang H itu adalah hitung dengan benar jumlah bahan baku. Benar enggak jumlahnya yang dibelanjakan sama pengadaan? Terus yang ketiga itu timbang. Timbang sesuai standar porsinya. Contohnya ayam. Ya sama, nanti kalau Mbak Yosi itu pacaran sama Mas siapa gitu kan. Nanti kalau yang dapat Mbak Yosi itu dapat yang besar, pacarnya dapat yang kecil, nanti putus lagi kan, enggak mungkin ya. Nah,